Proses yang ketiga adalah event management. Nah, jadi di sini kita akan membahas pada proses event management. Pada event management itu memiliki beberapa istilah ya. Ada event management dan juga alerts ya. Dimana event adalah kalau di dalam ITIL mereka mendefinisikan event itu sebagai sebuah perubahan pada infrastruktur TI yang memiliki nilai penting bagi manajemen layanan TI ataupun configuration item TI. Event biasanya adalah berupa pesan ya atau tampilan yang dihasilkan oleh layanan dan juga configuration item ataupun alat monitoring. Nah, event ini umumnya akan dideteksi dan dikenali melalui notifikasi yang ditampilkan oleh sebuah layanan TI, CI ataupun tools monitoring. Nah, aplikasi untuk mengotomatisasi aktivitas dalam event management nanti disebut dengan event management tools. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan event management? Event management adalah rangkaian aktivitas untuk mendengarkan atau mendeteksi atau apapun pesan ketidaknormalan dari infrastruktur TI, configuration item dan lain-lain di dalam melakukan sesuatu untuk mencegah hal yang buruk terjadi dan berdampak pada pengguna. Kalau kita analogikan, event management itu seperti proses mendengarkan pesan ya di dalam infrastruktur TI. Dan pada dasarnya kalau kita ketahui bahwa semua komponen teknologi yang kita gunakan itu sebenarnya saling berkomunikasi satu sama lain. Mereka menyampaikan pesan kepada kita tentang kondisi mereka. Nah, mungkin di situ apakah mereka masih bekerja dengan baik atau yang lainnya kayak gitu. Dan di dalam event management tools tadi mereka mampu memberikan informasi seperti apa yang sedang terjadi, apa artinya, dan apa yang harus dilakukan. Lalu ada alerts, alert, di mana alert adalah istilah lain di dalam event management yang berarti informasi pemberitahuan bahwa eh, apa terjadi sesuatu yang sudah mencapai batasnya dan sesuatu itu mungkin telah berubah sehingga menjadi sebuah kegagalan kayak gitu. Jadi ada istilahnya warning kayak gitu. Dan alert ini dapat dalam bentuk pengiriman pesan ke monitor, telepon ataupun lainnya yang mana eh, itu semua dihasilkan oleh teknologi manajemen sistem dan dikelola oleh event management. Nah, alert biasanya nanti membutuhkan tindakan intervensi manusia seperti teknisi ataupun pihak-pihak yang mampu menginvestigasi sebuah event itu. Dan untuk alert sendiri itu membutuhkan tools. Nah, kemudian apa tujuan dari event management? Sebenarnya tujuan dari event management adalah untuk mengelola event, mencakup mendeteksi event, analisis event, dan menentukan tindakan yang paling sesuai untuk event tersebut kayak gitu. Nah, di dalam menganalisis event terkait itu bisa dengan mendefinisikan apakah event tersebut penting atau tidaknya bagi manajemen layanan TI dan tindakan-tindakan dari yang berkait dengan event tadi itu semua akan dicatat di dalam log. Nah, nanti diketahui apakah akan diabaikan ataupun disampaikan, nah ataupun ditindaklanjuti kayak gitu. Itu semua ada di event management. Dan untuk cakupannya, event management sendiri dapat diimplementasikan untuk berbagai aspek manajemen layanan yang membutuhkan kontrol ataupun dapat diotomatisasi seperti configuration item, kemudian monitoring lisensi software, keamanan sistem dan juga aktivitas eh, di dalam layanan TI kayak gitu. Kemudian untuk jenisnya sendiri, jadi event itu memiliki beberapa jenis ya. Jadi ITIL itu mengkategorikan event menjadi tiga. Pertama adalah informasi. Jadi informasi itu adalah sebuah event yang menunjukkan sesuatu yang diharapkan dan
normal terjadi sehingga tidak memerlukan tindakan apapun, hanya perlu dicatat sebagai file log. Semisal apa kejadian proses backup data rutin selesai dilakukan, lalu printing 90% atau ada seseorang yang login ke sistem. Nah, itu kan dicatat ke dalam file log kayak gitu. Lalu ada warning atau peringatan. Jadi warning itu adalah sebuah event yang memiliki nilai yang mana mungkin itu sudah mencapai ambang batasnya gitu. Dan akhirnya harus ada respon apakah perlu ada tindakan atau tidak gitu. Dan informasi peringatan dari warning ini itu dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna mencegah potensi kegagalan. Misalnya adanya pemberitahuan, oh ternyata harddisk apa kapasitasnya tinggal 5% ya, seperti itu. Itu adalah warning event. Lalu ada exception event atau ketidakwajaran. Jadi di sini adalah sebuah event yang menginformasikan bahwa sebuah layanan atau komponen lainnya itu berjalan secara abnormal atau tidak wajar. Maka harus ada tindakan untuk merespon dari event exception ini kayak gitu. Misalnya kalau ya bisa di rate ya harddisk satu gagal, atau misalnya eh, jumlah pengguna mungkin melebihi kapasitas maksimum misalnya seperti itu adalah jenis-jenis. Nah, di dalam event management sendiri itu ada aktivitas yang dilakukan. Pertama adalah event notification, event detection, dan juga event logging di sini. Jadi bisa dikatakan sebagai filtering event. Nah, jadi pada dasarnya setiap komponen dalam layanan TI itu menciptakan dan menyampaikan pesan. Seperti misalnya melalui event notification, event detection, dan juga event logging. Event notification itu adalah aktivitas untuk menentukan pesan yang ingin dihasilkan dari komponen TI kita dan informasi apa saja yang terkandung dalam pesan tersebut. Lalu untuk event detection itu untuk menentukan jenis notifikasi mana yang ingin dideteksi dan dikenali oleh tools dan menentukan apakah event akan dicatat atau di log atau tidak dan bagaimana mencatatnya. Lalu ada event logging, yakni mencatat data di dalam tools yang mendeteksi event tersebut atau menghasilkan rekaman event dalam event logging tools tertentu. Lalu ada event filter dan juga event correlation. Jadi ini juga masih masuk ke filtering event ya. Jadi mencoba untuk mengklasifikasikan event sebagai sebuah informasi, warning atau exception. Kemudian akhirnya memutuskan apakah nanti kita akan mengambil tindakan atau sekedar mencatatnya atau malah mengabaikannya. Dan untuk event correlation sendiri itu mencoba untuk mengambil kesimpulan event yang sama dan itu terjadi berulang kali sehingga akhirnya bisa memahami dampak yang dibawa dari hasil akumulasi dari event yang berulang kali terjadi tersebut. Dan di dalam apa misalnya gini, warning event itu mengingatkan bahwa ternyata bandwidth kita sudah mencapai batas maksimal kayak gitu. Nah, tapi menurut kita itu tidak penting untuk ditindaklanjuti. Nah, tapi terjadi terus dalam sehari mungkin ada warning event selama 300 kali. Nah, maka kita bisa apa? Mengklasifikasikannya sebagai exception event atau alert yang membutuhkan tindak lanjut kayak gitu. Lalu berikutnya adalah respon selection. Nah, di sini menentukan jenis respon untuk setiap kemungkinan event. Entah itu melalui auto respon, alert ataupun insiden dan juga problem change kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah review action dan juga close event. Jadi di sini merupakan aktivitas untuk mereview penanganan dari sebuah event. Nah, itu digunakan untuk memastikan bahwa langkah yang diambil itu sudah tepat kayak gitu. Karena bisa jadi jumlah event yang dihasilkan setiap hari itu banyak, maka tidak memungkinkan untuk mereview semua event. Nah, maka akhirnya bisa dilakukan dengan cara review secara acak atau hanya event-event yang penting saja. Nah, dan dalam aktivitas ini, review ini
itu bisa melakukan yang namanya analisis tren dari event-event yang terjadi, dan juga nanti bisa apa membuat sebuah tindakan yang perlu dilakukan ketika terjadi sebuah event kayak gitu. Jadi nantinya bisa menentukan tindakan yang paling pas untuk suatu event. Nah, maka itu akan sangat berguna untuk melakukan yang namanya otomatisasi di dalam apa penyelesaian sebuah event tadi ataupun penanganan sebuah event tadi. Nah, itu adalah event management. Proses yang berikutnya adalah problem management. Nah, di sini ini seringkali orang itu bingung untuk membedakan antara problem management dengan insiden management. Nah, tadi kalau di insiden management itu mencoba untuk menyelesaikan masalah yang ada tapi tidak menyelesaikan root cause-nya. Nah, di problem management ini mencoba untuk menyelesaikan akar permasalahannya di situ. Nah, jadi di sini kita perlu memahami sama seperti di insiden management. Kira-kira apa yang dimaksud dengan problem? Problem itu adalah akar penyebab yang jumlahnya bisa satu atau lebih dari insiden. Sementara problem management adalah proses untuk menganalisis dan juga menyelesaikan akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya insiden tadi kayak gitu. Dan apa bedanya antara problem management dan juga insiden management? Jadi problem management ini nantinya akan menggunakan teknik-teknik untuk menyelesaikan akar penyebab sebuah apa masalah. Nah, sedangkan insiden management ini menggunakan teknik untuk menyelesaikan gejalanya saja. Jadi ibaratnya gejala kan masih tanda-tanda kayak gitu. Nah, di problem management ini sudah bisa dikatakan penyakitnya itu akut kayak gitu. Nah, kalau kita analogikan itu insiden, gejala dan juga problem adalah akar masalah. Misalnya ada sakit kepala kayak gitu. Nah, sakit kepala itu adalah gejala. Kalau kalian misalnya, aduh kok sakit kepala ya, wah ini gejala. Nah, kejadian itu mungkin akan mengganggu performa dari tubuh kita. Nah, kita ibaratkan itu insiden, maka mungkin bisa dilakukan dengan apa eh tidur atau lain sebagainya. Untuk problem, nah ini berarti apa? Kalau misalnya ternyata besoknya sakit kepala lagi, terus malamnya sembuh, besoknya sakit kepala lagi. Nah, berarti di situ ada namanya problem, ada namanya masalah. Harus dicari tahu akar masalahnya apa kayak gitu. Misalnya, kebanyakan makan mente, ya gitu. Atau kebanyakan makan kacang. Nah, itu problem kayak gitu. Lalu apa tujuan dari problem management? Nah, tujuan dari problem management itu adalah mengelola siklus dari sebuah masalah, mulai dari identifikasi akar masalah, melakukan investigasi lanjut, melakukan dokumentasi hingga akhirnya penyelesaian masalah. Dan di dalamnya termasuk menyelesaikan akar penyebab masalah dan insiden yang diakibatkannya. Lalu melakukan tindakan proaktif untuk mencegah insiden yang pernah terjadi agar tidak terulang di masa mendatang, serta meminimalkan impact buruk dari insiden yang tidak dapat dicegah. Dan umumnya disebabkan oleh adanya kerusakan dari infrastruktur TI gitu. Dan problem management ini itu meliputi aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk mendiagnosis akar penyebab masalah insiden dan merumuskan penyelesaiannya. Dan juga bertanggung jawab untuk memastikan solusi akar masalah tersebut benar-benar diimplementasikan dengan prosedur yang benar. Nah, khususnya itu kalau udah masuk di proses change management dan juga release and deployment management, serta menyimpan dan menjaga informasi tentang masalah yakni atau problem dan juga workaround dan juga penyelesaian tuntasnya, dan itu disimpan dalam non error database. Nah, di dalam problem management penyelesaiannya itu dibagi menjadi dua jenis proses. Ada yang namanya reactive problem management dan juga
proaktif problem management. Nah, mungkin kalian sering dengar reaktif dan juga proaktif. Nah, maka dari sini untuk reaktif problem management apa coba? Nah, saya yakin kalian semua berpikiran sama, yakni itu semua adalah tindakan untuk mencari akar permasalahan dan menyelesaikannya. Akan tetapi pencarian dan penyelesaiannya itu baru dilakukan ketika sudah ada sebuah kejadian dari insiden. Gitu. Nah, jadi di sini menunggu dulu ada permasalahan, baru dicari solusinya agar insiden tersebut tidak terulang kembali. Sementara untuk proaktif problem management ini adalah tindakan di dalam mencari dan menyelesaikan akar masalah sebuah masalah tanpa menunggu insiden terjadi. Nah, jadi bisa dengan cara melakukan pengecekan, melihat tren ke depan, melihat polanya, melihat frekuensi dari insiden. Nah, akhirnya di situ ketemu, wah ini kira-kira kayaknya ini kok sering terjadi ya. Oh, berarti di sini ada kelemahan misalnya dari infrastruktur TI yang sekarang, sehingga mungkin bisa memberikan apa saran untuk menghapus ya atau menghilangkan permasalahan tersebut kayak gitu. Kemudian apa saja aktivitas di dalam problem management? Nah, sebenarnya aktivitas dalam apa problem management itu hampir mirip lah dengan insiden management. Hanya saja apa ya sama sebenarnya, tapi mereka itu dilakukan secara terjadwal kayak gitu. Misalnya dilakukan 3 bulan sekali atau sebulan sekali kayak gitu. Dan biasanya itu dilakukan dalam bentuk pertemuan untuk membahas major insiden atau mencari akar penyebab dan mengambil langkah berikutnya untuk menangani kejadian tersebut. Ataupun adanya pertemuan untuk mengevaluasi catatan operasional atau log. Nah, dan juga pemeliharaan serta untuk mengevaluasi tren dari event infrastruktur TI ke depannya. Lalu juga ada mungkin melalui sesi brainstorming dan juga aktivitas rutin untuk melakukan apa lembar checklist kayak gitu untuk sebagai dasaran di dalam mengumpulkan data dan mengetahui masalah-masalah di dalam operasional layanan TI kayak gitu. Jadi untuk aktivitas sama ya, hanya bedanya mulai dari problem detection dan juga problem logging. Kemudian kedua adalah problem categorization dan priorisasi. Kemudian problem investigation dan juga diagnosis. Kemudian, nah bedanya adalah pencatatan non error kayak gitu. Jadi di sini non error adalah bisa dikatakan sebagai akar permasalahan yang menyebabkan insiden itu muncul itu apa, dan kemudian non error itu akan disimpan di dalam non error database. Kemudian ada problem resolution. Nah, dibuatlah solusi. Nah, yang membedakan antara problem management dan juga insiden management di sini adalah di dalam problem management ketika menghasilkan sebuah solusi, maka akan menghasilkan sebuah dokumen request for change atau dokumen RFC di sini. Jadi dibuat. Nah, kalau di dalam insiden itu tinggal dibuat solusi kemudian disampaikan kepada penggunanya, maka di problem management solusi tersebut itu harus melalui dokumen request for change dan juga harus melalui proses change management. Nah, setelah itu selesai, maka ada namanya problem closure. Nah, kalau di incident management kan setelah di close kan ya udah kelar kan. Nah, di problem management setelah di close itu masih ada namanya major problem review. Nah, jadi di sini untuk mereview permasalahan-permasalahan yang memiliki dampak besar bagi bisnis. Jadi di situ sebenarnya major problem review ini sebenarnya digunakan untuk mengkaji sesuatu yang kira-kira sudah benar itu yang mana, lalu kesalahan-kesalahan sebelumnya dilakukan itu apa, kemudian mungkin apa yang masih dapat ditingkatkan, kemudian bagaimana proses pencegahan kejadian yang serupa, dan juga kira-kira tindakan yang tindakan lanjut yang mungkin bisa diambil di kemudian hari. Dan nantinya hasil review itu akan disimpan di dalam Service Knowledge Management atau SKMS
yang kemudian nanti dapat ditindaklanjuti melalui proses CSI atau Continual Service Improvement. Nah, itu untuk problem management.